Selamat datang pemirsa, Pasuruan Info hadir di pekan libur Anda bersama dengan pembawa acara yang akan memberikan berita-berita top 5 minggu ini. Dari tabrakan adu moncong di Gempol dalam kondisi mabuk, hingga sekeluarga meninggal akibat tertabrak kereta api di Purwodadi, Pasuruan. Inilah berita-berita yang akan kami sajikan. Pandemi COVID-19 berimbas meningkatnya jumlah anak stunting di Kota Pasuruan. Wali Kota Pasuruan, Saifullah Yusuf atau Gusipul langsung bergerak mencegah penambahan kasus. Pemkot Pasuruan menggelar rembuk stunting serta deklarasi percepatan penanganan stunting. Dalam kegiatan ini, Gusipul menghadirkan ahli gizi, ahli kesehatan, ahli anak, serta pakar infrastruktur hingga perangkat daerah terkait. Pandemi COVID-19 ternyata juga berimbas pada peningkatan jumlah anak dengan stunting. Dari data yang ada, jumlah stunting di Kota Pasuruan saat ini meningkat menjadi 23% dari sebelumnya yang hanya 19%. Gusipul menjelaskan, secara nasional angka stunting meningkat. Kota Pasuruan sebenarnya masih di bawah rata-rata nasional, tapi tetap saja merupakan pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. Mantan Wakil Gubernur Jawa Timur ini menerangkan, saat angka stunting sebanyak 19%, Kota Pasuruan menargetkan bisa turun di angka 11%. Sayangnya, pandemi menghantam semua sektor termasuk juga sektor pemenuhan gizi anak. Karenanya, dalam rembuk stunting diharapkan tercipta sebuah solusi dan strategi sehingga angka stunting segera bisa ditekan lagi. Setidaknya, ada 3 hal yang harus diperbaiki dalam menangani stunting. Di antaranya adalah perbaikan pola makan anak, pola asuh anak, serta pemenuhan daya dukung infrastruktur dasar seperti sanitasi dan ketersediaan air bersih. Pihaknya juga meminta kerjasama semua pihak, termasuk Kemenak Kota Pasuruan, agar bersama melakukan pelatihan pranikah. Pelatihan pranikah yang dimaksud adalah pelatihan agar pasangan yang mau menikah memiliki kemampuan tidak hanya mengerti hak dan kewajiban, melainkan juga mengetahui cara mengasuh dan memenuhi kebutuhan gizi anak. Di tempat yang sama, Kepala Dinas Kesehatan Kota Pasuruan, Dr. Shirley Marlena mengatakan, pola makan dan pola asuh serta daya dukung infrastruktur mempengaruhi 70% stunting. Pengobatan hanya mempengaruhi 30%. Hasil dari rembuk tersebut selanjutnya akan dijadikan patokan langkah untuk mempercepat penurunan angka stunting di Kota Pasuruan. Polisi memastikan penusukan brutal di sebuah toko tembakau yang terekam CCTV terjadi di Kota Pasuruan. Korban terluka parah dan mendapatkan perawatan di rumah sakit. Korban penusukan itu berinisial MF, 23 tahun, warga Kelurahan Blandongan, Kecamatan Mukul Kidul, Kota Pasuruan. Saat ini ia dirawat di Rumah Sakit Saiful Anwar Malang. Korban awalnya dirawat di Rumah Sakit Purut, namun akhirnya dirujuk ke Rumah Sakit Saiful Anwar Malang. Kokoh mengatakan, pihaknya saat ini tengah melakukan penyelidikan kasus penusukan tersebut. Sebelumnya diberitakan, aksi penusukan brutal di sebuah toko tembakau terekam CCTV. Video penusukan itu beredar luas di media sosial. Dalam video berdurasi 20 detik tampak 3 orang berada di sebuah toko tembakau. Seorang pembeli tampak menunggu racikan tembakau sambil duduk. Satu pembeli lainnya memakai helm warna putih terlihat memilih jenis tembakau sambil berdiri. Sementara penjual sibuk meracik tembakau. Sejurus kemudian, seorang pria memakai helm putih datang dari belakang pembeli yang sedang berdiri. Pria berjaket itu membalik tubuh pembeli itu dan menghujamkan senjata tajam ke perutnya. Mendapat serangan tiba-tiba, korban tampak sempoyongan, namun pelaku tetap menusukkan senjata tajam sebanyak 2 kali hingga korban jatuh. Saat korban terjatuh, pelaku kembali menusuk punggung korban sekali kemudian kabur. Korban tampak kesakitan memegangi perutnya. Diduga, motif penusukan disebabkan sakit hati pelaku kepada korban. Hingga saat ini, polisi masih melakukan pengejaran pelaku. Persekapas Pasuruan menjadi juara grup L Liga 3 Jawa Timur dan dipastikan lolos ke babak 32 besar Jatim. Bonus untuk pemain pun dikucurkan Bupati Pasuruan. Bupati Pasuruan Irsyad Yusuf yang kemarin, Rabu 17 November, hadir di Stadion Untung Suropati, Kota Pasuruan, usai pertandingan langsung mendatangi para pemain. Kepada para pemain, Irsyad mengatakan ada bonus yang sudah disiapkan dengan total sebesar 20 juta rupiah untuk semua pemain. Bonus itu diserahkan secara simbolik kepada Kapten Persekapas. Sementara itu, manajer Persekapas, Iswahyudi mengatakan, menyambut babak 32 besar, para pemain akan lebih dulu menjalani pemulihan fisik setelah melakoni serangkaian pertandingan di grup L.
Meski belum tahu siapa bakal lawan di babak 32 besar nanti, pihaknya optimis sekuat besutan Kasyanto itu bakal terus memberikan penampilan terbaik mereka. Iswahyudi mengatakan latihan akan terus sambil menunggu kebijakan dari Asprof PSSI Jatim. Seperti diketahui, derby Pasuruan antara Persekapas Pasuruan melawan Persekap Kota Pasuruan berakhir dengan skor 2-0 untuk Persekapas. Dengan kemenangan ini, tercatat Persekapas menjadi juara grup L dan belum pernah kalah sama sekali. Dua pengendara motor yang tengah mabuk menabrak sepeda motor lain di Jalan Surabaya Menyuwangi, tepatnya Desa Gempol, Kecamatan Gempol. Mereka jadi tontonan masyarakat. Pengendara yang ditabrak pun sampai luka parah. Kecelakaan itu terjadi sekitar pukul 10.30 malam, Rabu 17 November. Menurut petugas unit lantas Polsek Gempol, awalnya motor Yamaha Mio Soul bernopol L4776DV melaju dari arah Bundaran Gempol menuju pertigaan Gempol. Motor itu ditumpangi dua orang, yaitu Untung 20 tahun warga desa Gelaga Arum, Kecamatan Porong. Dia memboncengkan Nafa Fadila Rahma Oktavia Putri, 15 tahun asal desa Gempol Sari, Kecamatan Tanggul Angin. Keduanya masuk Kabupaten Sidoarjo. Dari arah berlawanan, pertigaan Gempol menuju Bundaran Gempol, melaju Honda Vario yang dikendarai Muharim Kormes, 52 tahun, warga Kecamatan Kesambi, Kabupaten Cirebon. Dia memboncengkan Ani Setiawati, 46 tahun, asal Kecamatan Rogojampi, Kabupaten Banyuwangi. Yamaha Mio Soul melaju cepat di tengah-tengah jalan, terus serong ke kanan sampai mengambil jalur berlawanan. Kormes yang berada di sisi utara jalan kaget bukan main, mendadak sepeda motornya ditabrak oleh Mio Soul yang dikendarai dua remaja. Penumpang kedua motor sama-sama terlempar ke aspal, sama-sama terluka. Untung dan Nafa menggelepar di jalan kesakitan. Mereka tak kuat bangun, warga pun segera berdatangan ke lokasi, berniat membantu. Saat itu, warga mencium aroma menyengat dari mulut korban. Ternyata, pengendara motor Mio sedang mabuk, ditambah lagi dia tidak menyalakan lampu depan motornya. Motornya melaju cepat dan tidak terlihat, jalannya juga terlalu ke kanan. Kormes yang mengendarai Vario pun tidak bisa menghindar. Akibat kejadian itu, 3 korban luka berat, 2 diantaranya Untung dan Nafa yang diduga kuat tengah mabuk berat. Seorang lagi, korban yang benar-benar naas yaitu Kormes, dia juga luka parah akibat kejadian itu. Semua korban dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara, Porong. Petugas juga membawa kedua motor yang terlibat laka lantas itu ke Pos Lantas Polsek Gempol. Sebuah mobil Daihatsu ringsek ditabrak kereta api di Desa Sentul, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Pasuruan, Jumat 19 November. 3 penumpang dikabarkan meninggal dunia. Sejumlah foto dan video yang beredar terdapat mobil berwarna abu-abu tersebut tergeletak. Kemudian, di sekitar mobil tersebut tampak 3 orang tergeletak. Salah satu orang tersebut mengenakan kaos berwarna putih dan bersimbah darah. Dalam peristiwa ini dikabarkan 3 orang meninggal dunia, 1 orang masih hidup dan telah dievakuasi ke rumah sakit. Kanit Laka Polres Pasuruan, Ibda Kunaifi mengatakan peristiwa terjadi pada Jumat 19 November sekitar pukul 12 siang, melibatkan mobil Daihatsu TAF dan kereta api Tawang Alun jurusan Banyuwangi, Surabaya. Dijelaskan Kunaifi, mobil Daihatsu TAF bernopol N1898VQ tersebut berjalan dari arah barat ke arah timur. Lalu, sesampainya di lokasi, bersamaan itu pula melaju kereta Tawang Alun yang berjalan dari arah Surabaya ke arah Malang. Tabrakan pun tak terhindarkan. Daihatsu TAF yang berisi 4 orang itu disasar kereta api hingga terpental lebih dari 10 meter. Kunaifi menyebut penyebab kecelakaan karena pengendara mobil diduga kurang hati-hati dan tidak berkonsentrasi. Pengemudi mobil diduga kurang hati-hati dan tidak mendahulukan kereta api. Korban kecelakaan maut ini adalah Jemi Nyoto, 64 tahun, Ratna Indrawarni, 55 tahun, keduanya beralamat di Dusun Gunting, Desa Sentul, Purwodadi, Kabupaten Pasuruan, serta Stephen Fang Nyoto, 22 tahun, pengemudi, dan Felisa Yulian, 24 tahun. Keduanya beralamat di Jalan Tangkuban Perahu, Kelurahan Patemon, Sawahan, Surabaya. Jemi, salah satu orang yang ada di mobil tewas di lokasi beserta 2 orang lainnya, sementara 1 orang lagi kritis dan sempat dilarikan ke Puskesmas Purwodadi, namun nyawanya tak bisa diselamatkan. Oleh petugas, semua korban kecelakaan ini dievakuasi ke Rumah Sakit Saiful Anwar, Malang.